Millennials, akhirnya kita bisa ketemu lagi pastinya dalam program Try It hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia bersama aku Putri Andriana yang akan nge-review makanan sambil nemenin kalian aktivitas ya. Nah, jadi episode kali ini kita mau nge-review makanan yang kekinian. Sebenarnya bingung sih dibilang kekinian juga enggak gitu ya, tapi kebetulan belakangan ini lagi cukup viral juga yang diperbincangkan di publik. Jadi kalau teman-teman tahu nih Babe Cabita itu tuh kayaknya bisa kita bilang sebagai komika ya, atau bisa dibilang aktor juga atau pelawak juga, pokoknya salah satu public figure lah ya. Nah, dia tuh punya bisnis yang berjalan di bidang F&B dan menjual makanan ikan patin, yaitu namanya Sempatin. Jadi kalau buat teman-teman yang pernah dengar Sempatin, nah itu adalah bisnis yang dimiliki oleh Babe Cabita dan mau kita review hari ini. Jadi sebenarnya awal mulanya kita cerita sejarahnya dulu nih ya. Sebenarnya Babe Cabita itu dulu berasal dari Palembang, terus dia tuh favorit melihara ikan. Salah satunya tuh ikan koi. Cuman akhirnya karena dia favorit melihara ikan, terus akhirnya dia punya ide gimana ya kalau menjalankan bisnis di bidang ikan, karena kan itu anti mainstream gitu ya, jarang nih makanan kekinian yang menjalankan di bidang yang menjual ikan gitu kan, biasanya ayam atau daging sapi. Tapi akhirnya dia mikir apa nih yang khas di kampung dia, nah salah satunya tuh ikan patin. Cuman biasanya kalau kita ngomongin soal patin itu kan kalau nggak disayur atau dipindang ya, dikuningin gitu kan, atau nggak dibakar sama digoreng. Nah kalau misalnya Sempatin ini dia khusus menjual patin goreng dan juga patin bakar. Cabangnya juga udah banyak, apalagi di Jakarta tuh kayaknya hampir setiap bagian Jakarta tuh ada cabangnya gitu. Karena setahu aku juga dia buka franchise ya, jadi banyak yang punya franchise sendiri-sendiri, bahkan punya sosial medianya sendiri karena cabangnya tuh banyak. Tapi aku kurang tahu kalau di luar Jakarta tuh ada atau enggak. Kalian silakan cek Instagramnya aja atau silakan googling. Nah di depan aku nih sudah ada 5 varian si Sempatin ini. Sebenarnya bedanya tuh cuma di sambal, sama bedanya ada yang digoreng ada yang dibakar. Nah ini yang satu adalah box yang khusus lalapan. Sebelum kita review makanannya seperti biasa, aku mau nge-review packagingnya dulu ya. Jadi packagingnya tuh kayak gini. Bener gak sih, gak kebalikan? Nah ya, packagingnya tuh kayak gini. Menurutku ini cukup unik ya, karena aku jarang nih ngeliat ada packaging yang segi 6 gini. Biasanya kan kotak ya atau bulat, oke lah, aku beberapa ngeliat ada packaging makanan bulat. Tapi yang segi 6 ini jarang banget, dan terus warnanya tuh eye catching banget. Kayak warna merah keorenan, terus depannya tuh gambar ikan kayak gini. Aku tuh ngeliatnya kayak jadi kayak logo-logo Imlek gitu kan. Biasanya kalau iya kan Imlek itu kan warnanya kayak merah keorenan, terus ada ikan, tapi biasanya ikan koi. Nah kalau ini ikan patin. Jadi sebenarnya kalau menurutku packagingnya oke sih, cukup eye catching ya, dia unik daripada yang lain. Tapi packagingnya udah cukup rame nih ya, tapi pas dibuka itu isinya kurang lebih ada kayak gini teman-teman. Jadi ada nasi ya, terus ada ikan, ikannya tuh kayak sepotong segini tuh ya. Terus ada lalapan dan ada sambelnya. Nah itu tuh sambelnya tergantung kalian mau mesen sambel apa aja. Ini tuh ada sambel mangga, sambel jeruk, sambel matah, terus ada sambel ulam Bali juga, dan ada sambel apa lagi nih? Ulam Bali, mangga, jeruk, matah ya, ada 4 jenis sambel. Nanti kalian bisa pilih variannya mau patin bakar atau patin goreng gitu. Oke, langsung aja kita coba. Ini aku yang pertama dulu ya, yang udah ada di piring. Ini adalah patin goreng sambal mangga. Oke. Sebenarnya dari packagingnya tuh udah rame, udah unik gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa menurut aku tuh kalau pas dibuka kayak agak sepi gitu ya. Kayak ya udah gitu aja. Jadi kayak masih lebih rame packagingnya daripada isinya. Mungkin bisa ditambahin ornamen-ornamen apa gitu kali ya biar lucu, atau at least tatakan atau apalah. Karena nih kalau dibuka tuh kayak gini. Nih ya, ini aku contoh pas kita buka gitu box. Tara. Tuh. Kayak polos banget gitu sih, kayak nasi, ikan, sambal. Ya iya sih emang dapetnya itu. Cuman kayaknya akan lebih lucu kalau tambah-tambahin apa gitu ya. Kayak iya benar. Iya ya, dia warnanya merah juga. Iya dapet lalapan gitu kan. Dapet lalapan kayak gini. Iya kayak kurang
kurang heboh gitu, soalnya udah kalah sama si boxnya ini. Cuman ya oke lah ya, kalau kita ngomong packaging itu kan nomor 2. Yang penting rasanya kalau makanan. Oke, langsung aja kita coba nih. Ini patin goreng. Oke. Iya, lumayan gede. Sebenarnya gue tuh udah nonton beberapa review orang gitu ya. Ada satu orang gitu yang nge-review ikannya tuh kecil banget. Cuman kayaknya gara-gara mungkin dari review itu akhirnya dia improve gitu, gara-gara yang review itu tuh banyak banget sampai ratusan ribu gitu. Mungkin dia improve karena salah satu di komennya itu adalah size-nya terlalu kecil katanya ikannya. Jadi nggak sesuai sama si nasinya. Nah mungkin tuh udah improve akhirnya size-nya dibesarin lagi. Nah ini kalau kita buka gini. Cuman ini ya kayak entah emang patin kayak gini kah atau memang belum begitu matang ya. Soalnya masih rada merah gitu. Masih rada merah. Kali ya. Tuh, kayak merah atau hitam kayak gitu lah. Patin bau tanah. Oh, gue belum pernah makan patin sih. Biasanya pernah ding patin tapi bau lumpur. Oke, kita cobain ya. Aku cobain ikannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya lagi bener. Kayak bau ya bau kayak gitu bener, bau tanah atau bau lumpur lah. Tapi enak, tetap teksturnya tuh lebih lembut dibandingkan ikan pada umumnya. Bau tanah. Ada yang bau tanah beneran ya? Dan dia nggak ada duri ya? Apa? Oh, ada duri tapi bukan duri yang... Tapi bukan kayak lele, kalau lele kan durinya banyak ya. Ini kali ya duri gede gini ya. Ini mah tulang kali jatuhnya. Tulang ini jatuhnya. Jadi mungkin itu ya kelebihan dari si ikan patin ini adalah dia nggak ada duri-duri yang tajam yang bikin keselak gitu. Dia ada tulang gede di tengahnya. Jujur tapi sambal mangganya enak. Jujur enak. Kenapa kata aku sih segar, tapi dia nggak terlalu asam kayak sambal rujak gitu. Jadi kita makan pakai si ikannya tuh cocok. Enak sambal mangganya, dia segar banget. Pastinya pakai mangga muda, kelihatan banget soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata aku sih patinnya dagingnya empuk. Ya empuk, lembut gitu ya. Jadi bukan tipe ikan yang terlalu berserat kulitnya. Mungkin memang karakteristiknya kayak gitu. Cuman aku nggak tahu nih apa dia memang belum matang atau kayak gimana. Kalau aku sih tipe orang yang kurang suka nih kalau makan ayam atau sapi yang masih belum matang kayak gini. Cuman aku nggak tahu, kayaknya memang mungkin karakteristik si patinnya tuh kayak gini. Oke, terus sambal mangganya, dia selain pakai mangga dia ada ininya nih, ungu-ungu. Ini apa ya? Terong kali ya? Kayaknya dia tuh mangga. Kayaknya terong ya, kayaknya dia tuh mangga muda terus pakai terong. Sambalnya tuh nggak gitu pedas, nggak begitu asam juga, cuman seger ya. Jadi enak banget deh ditambahin sama si ikan patin ini. Kalau menurutku size-nya sih cocok, cuman nih harganya tuh satu pack anyway. Semuanya tuh 38.000 ya, 38.000 untuk ukuran nasi ayam sambal agak lumayan sih kalau kataku ya. Karena setahu aku patin tuh harganya juga nggak mahal-mahal banget, tapi memang nggak semurah kayak ikan lele atau ikan tawar lainnya. Cuman memang nggak begitu mahal juga, masih banyak ikan yang lebih mahal. Jadi kalau kalian pengen makan yang beda daripada yang lainnya, menurut aku pesan yang sambal mangga, soalnya dia seger banget. Oke, kita move lagi. Oke, kita move lagi ke bakar ya, cepatin bakar sambal ulam Bali. Nah ini yang tadi sudah kita buka tuh. Ya, kayak gini dia penampilannya, sambalnya segini. Sambal ulam Bali, nggak tahu sih ini tuh sambal apa. Tapi ini dapetnya lumayan sedikit dibandingkan yang mangga tadi. Baunya kayak ada manis-manisnya gitu. Kayaknya enak deh. Ulam Bali.
Nah ini yang bakarnya, menurutku lumayan gede sih potongannya tuh. Ya, potongannya lumayan gede serius. Terus warnanya kayak menarik, boleh. Tuh, tuh, tuh ya. Dia juga kayak warnanya tuh nggak putih doang, kayaknya memang karakteristik si patinnya deh. Kayak daging ikannya tuh bukan yang daging putih semua, tapi ada hitam atau ada merah-merahnya. Oke. Wow, kulitnya dia. Kita coba pakai sambelnya ya. Sambelnya enak. Dia kayak ada manis-manisnya gitu. Kayak ada madu-madunya. Sumpah nggak pedes sambelnya deh. Iya makanya baru pertama kali dengar. Kayaknya ada madunya. Baru mau ngomong. Ini ikan bakar tapi nggak kayak ikan bakar, nggak begitu ngeresep. Mungkin karena dagingnya tuh tebal kali ya. Jadi kayak bumbunya tuh berasanya di luar doang, di kulitnya doang. Dalamnya kayak ikan, iya ikan apa namanya, tawar gitu ya rasanya. Bukan tawar juga sih, kayak ikan goreng. Bumbunya cuman berasa di luar doang, padahal dia hitam banget loh tuh. Iya gosong, maksudnya kayak bakarnya lama tapi nggak ngeresep gitu. Tapi ini sambelnya enak banget dan gak pedes menurutku. Aku tuh bukan tipe orang yang suka pedes, tapi ini gak begitu pedes dan enak sih. Terus meskipun dia ada warna merah-merah atau hitam-hitamnya gitu, tapi gak ada rasa amis, gak ada rasa gak matangnya, itu enggak sama sekali. Jadi rasanya ya udah kayak ikan normal pada umumnya aja. Sumpah ini tuh kayak ada madunya, entah madu atau gula merahnya, pokoknya ada manis-manisnya deh si sambal ulam Bali ini. Oke? Menurutku ikan bakarnya enak juga, tapi kayaknya aku akan lebih prefer yang goreng. Ya, aku akan lebih prefer yang goreng. Kenapa? Karena tadi ikan bakarnya bumbunya nggak begitu meresap. Jadi aku mendingan makan yang goreng sekalian, yang garing, gurih gitu ya, daripada yang bakar. Tapi lagi-lagi itu balik ke selera masing-masing. Takutnya kan ada yang nggak makan minyak, atau kayak sekarang kan minyak lagi mahal gitu ya. Jadi lebih gampang ngebakar, nah itu pilihan kalian. Oke, kita lanjut lagi ke sambal matah. Nah ini adalah sambal sejuta umat. Kayaknya sekarang setiap makanan yang ada sambalnya harus ada sambal matahnya ya guys. Tuh ya penampilannya kayak gini. Tadi dia dapat lalap, cuman dia proper juga sih lalapnya dipisah gitu. Karena kita pesennya banyak, jadi lalapnya dipisah di satu box. Ya. Nah ini sambal matanya dapetnya segini. Dan ini tuh lebih gede lagi size-nya, cuman kayak apa namanya, bolong gitu loh tengahnya, jadi dagingnya cuma di pinggirnya gini. Aku rasa sih mereka tuh harusnya kalau yang bener tuh mereka adalah ngitungnya tuh berdasarkan gramasinya. Jadi kayak satu menu tuh berapa gram si daging ikannya gitu. Jadi bukan yang cuman asal lebarnya sama atau apa, karena kan lagi-lagi kayak ikan kayak gini loh. Kalau dia tengahnya nggak ada gini kan kayak mengurangi porsi dagingnya gitu. Tuh ya. Oke. Lanjut kita cobain, ini besar banget sih. Wow. Menurut kalian 38.000 segini worth atau agak pricey? Agak lumayan mahal ya? Iya 38.000 ya. Enggak selesai. Sama menurut gue lumayan juga harganya 38.000 segini. Soalnya terlalu polos gitu, atau kayak tambahin lauk apa kayak gitu loh. Jadi kayak satu paket gitu. Bener-bener ikan, nasi, sambal. Jujur kalau soal rasa enak beneran. Maksudnya ya kayak ya oke lah gitu rasanya. Iya kayak tumis-tumis apa gitu, atau yang kayak tempe atau apalah gitu. Itu akan lebih oke sih mandangnya. Oke, kita cobain yang mata. Matanya nih ini banget baunya, nyentrik. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal matahnya kayak agak banyakan minyak, jadi rasanya dominan minyak. Dia tuh kayaknya cabenya, bawangnya tuh kurang gede-gede gitu loh.
Tuh kayak kecil-kecil banget. Jadinya kurang apa ya, kurang wangi. Jadi rasanya kayak minyak doang menurutku ya. Menurutku. Tapi kita coba makan pakai nasi. Nah. Dua sambal nggak pedes. Termasuk si mata ini. Mata tuh harusnya pedes banget gak sih? Ini kayak, maaf ya, rasanya tuh kayak minyak gitu. Maksudnya lebih dominan minyak. Kurang wangi ya kalau menurut aku. Tapi sebenarnya ikan patin ini dia tuh salah satu jenis ikan tawar yang kandungannya tuh paling kaya dibandingkan dengan ikan tawar lainnya. Kayak dari segi vitamin, mineral sampai ke proteinnya tuh si ikan patin ini punya kandungan yang paling besar gitu. Jadi buat kalian yang lagi numbuhin otot atau yang lagi butuh protein lebih banyak, nah ikan patin ini bisa jadi option kalian karena dia kandungan proteinnya sangat tinggi apalagi dibandingkan dengan ikan tawar lainnya gitu. Ini kalau rasa ikannya semuanya sama ya, cuman aku baru tahu banget kalau tekstur ikan patin tuh memang ya kayak gini ya, warnanya ada merah-merahnya, terus agak ada entah lemak atau apapun itulah, ada yang kayak apa? Bagian perutnya ada lemaknya gitu ya. Kalau aku tuh suka makan ikan yang lebih garing kayak yang di pecel lele itu kan dia garing semua tuh enak banget gitu loh. Ya kan? Kalau ini tuh dia lemaknya kelihatan banget tuh. Sumpah ini lemak semua. Tuh, ya. Iya, ada yang suka ada yang enggak kan, makanya. Cuman rasa sih enak. Gurih iya, terus tapi terlalu asin juga enggak. Jadi oke, sebenarnya ini semua rasanya ikannya ikan goreng atau ikan bakarnya tuh menurut aku enak-enak aja, cuman sambelnya ya, sejauh ini udah 3 sambel aku lebih suka sambel mangga. Selain unik dia tuh seger gitu dan juga pedesnya berasa. Kalau ulam Bali sama si sambel mata ini menurut aku kurang pedes. Aku segini aku yang kurang pedes, yang gak begitu suka pedes. Apalagi kalian yang suka pedes banget ya kan. Lanjut kita ke sambal jeruk. Ini patin bakar sambal jeruk. Ulam Bali, mata, jeruk, apalagi? Mangga. Udah semua dong. Oke, ini yang apa namanya? Terakhir jenis sambalnya ya. Gimana sih ini? Oh, ini ada solasinya. Oh, terus dia juga sebenarnya dapat sendok garpu juga, guys. Cuma kalau aku makan ikan kayak pakai sendok garpu ribet deh. Kayak makan ikan tuh enakan pakai tangan gitu gak sih? Nah, ini dia bakarnya. Merah banget gak sih? Sumpah. Kayaknya dia tuh tipe bumbu bakarnya deh yang emang merah. Ya, warnanya tuh merah marun gitu. Terus dia dagingnya padat banget yang ini dan juga besar. Merah banget ya. Terus aku tuh kalau ngomongin ayam bakar, ikan bakar atau apapun yang bakar-bakar, bayangan aku tuh at least dia rada-rada lepek gitu ya, diolesin bumbu bakar atau paling nggak kecap. Jadi ada bumbu-bumbu nyerepnya. Nah kalau ini tuh polos banget, jadi kayak kurang bumbu gitu. Better sih kalau misalnya di atas ikannya tuh at least diolesin bumbu bakar lagi atau dia tuh dipisahin ada kecap ya kan. Biasanya kalau patin itu kan pasangannya sama sambal kecap atau kecap manis gitu. Oke, kita langsung aja coba. Ini dia sambal apa tadi lupa. Sambal jeruk. Aroma jeruknya nggak begitu berasa, kalah sama bau cabenya. Ini kayaknya jeruk ini deh. Yang kecil jeruk apa namanya? Limo ya? Yang kecil limo, kalau gede nipis kan. Nah, tapi oke lah rasanya. Jeruknya berasa tapi jeruk limo. Jadi bukan jeruk yang wangi gitu. Bukan jeruk manis. Bukan jeruk asam ya, tapi rasanya rada-rada asam tapi nggak begitu asam kok. Kalau gue bisa makan gini berarti nggak pedes. Menurut gue ini nggak pedes.
Cuman enak makan patin nih, nggak ada durinya. Aku tuh malas makan ikan karena banyak duri, tapi ini nggak ada duri sama sekali. Ini ya, dia tuh nyerap bumbunya tapi kayak nyerap di atasnya doang. Sambelnya sumpah udah 4 sambel, yang menurutku pedes cuma sambal mangga. Yang lainnya nggak pedes. Sumpah nggak pedes. Ya, jadi buat kalian yang takut makan sambal banyak-banyak, tenang aja, ini aman. Oke. Enak sih. Makan kok, tapi kayak cuman setengah doang. Nasinya enggak, dia agak perak, tapi enak kata gue. Maksudnya nggak begitu pulen banget lah. Kalau terlalu lembek terus makan pakai yang makanan goreng itu kan kayaknya kurang enak ya. Kayak makan bubur gitu. Nah makanya ini dia rada-rada perak, tapi enak kok, nasinya nggak ada masalah. Cuman nih aku summary ulang ya. Jadi di antara 4 sambal ini, menurut aku sambal itu kurang pedas. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena buat aku yang bukan pecinta pedas aja ini masih aman banget dari tadi nyolek-nyolek. Jadi aku takutnya banyak yang ekspektasinya adalah sambalnya pedas nih, apalagi bungkusnya kan kayak udah merah banget gitu ya, kayak udah hot banget. Tapi ternyata pas dimakan tuh kurang pedas. Tapi bukan gak enak, enak cuman kurang pedas. Yang mata itu juga kayak kurang isi, jadi kayak dominan rasa minyaknya. Tapi aku rekomen banget kalau kalian mau nyoba itu yang sambal mangga. Soalnya itu unik banget karena kita jarang kan kalau beli ayam goreng atau ikan goreng pakai sambal mangga, itu jarang banget. Kalau sambal mata atau kayak sambal-sambal mateng gini udah biasa. Jadi kalian silahkan cobain yang sambal mangga gitu ya. Nah kalau untuk ikannya aku lebih prefer yang goreng. Kenapa yang goreng? Karena tadi aku bilang yang bakar itu kayak kurang meresep bumbunya, 1 kurang meresep ke dalam, 2 dia kayak kalau menurut aku akan lebih enak di luarnya tuh dia dikasih kecap atau sambal atau bumbu bakarnya lah gitu ya, atau pakai sambal kecap karena terlalu kering untuk ukuran ikan bakar. Ikan bakar soalnya kan garing enggak ya kan, tapi ngeresep tuh juga enggak gitu. Kalau misalnya goreng ya udah sekalian aja gurih gitu. Jadi aku lebih prefer goreng dibandingkan yang bakar. Untuk nasinya oke. Untuk harga tadi udah aku sebutin semua 38.000, sebenarnya mahal murah relatif ya. Aku juga nggak tahu keadaan harga ikan patin di pasar tuh berapa kilo gitu ya. Berapa ribu per kilonya tuh aku nggak tahu, tapi menurut aku untuk harga 38.000 akan better apabila dia dikasih tambahan menu-menu lain lah biar nggak begitu sepi gitu. Karena 38.000 cukup lumayan untuk harga nasi dan ikan goreng. Tapi kayaknya sih sejauh ini kita ngelihat dia bisa sustain sampai sekarang bisnisnya. Cabangnya juga udah banyak di mana-mana. Mungkin respon publik juga oke, banyak yang suka juga. Jadi buat teman-teman yang penasaran silahkan visit sosial medianya atau kalian bisa pesan online juga. Apalagi kalau pesan online tuh dapat promo-promo tambahan gitu kan lumayan kan, atau setidaknya free ongkir. Kalau ini hari ini aku beli yang di cabang Cipete. Kayaknya sih semuanya sama ya. Oh ya, sama satu lagi menurut aku kalau aku boleh kasih masukan. Di Sempatin ini kan fokus makanannya di ikan patin aja ya. Mungkin akan lebih keren kalau misalnya bukan cuma ikan goreng atau ikan bakar, bisa ada sayur ikan atau pindang patin ya, atau misalnya kue-kue yang ada ikan patinnya gitu. Jadi sesuai dengan namanya Sempatin. Jadi fokus bisnisnya di bidang ikan patin. Soalnya ini aja udah cukup enak menurut aku, udah lumayan lah ya untuk sambal-sambalnya gitu, apalagi kalau ada menu lainnya gitu teman-teman. Jadi tapi aku juga buat teman-teman yang udah pernah nyobain Sempatin, boleh dong di-share pengalaman kalian atau misalnya input-input kalian gitu kan, siapa tahu nanti feedbacknya bisa sampai ke ownernya Sempatin, jadi biar bisnisnya juga makin improve. Aku sih dukung banget, soalnya sekali lagi aku juga berterima kasih. Kenapa? Karena aku sudah bosan ya dengan makanan-makanan kekinian tuh pasti banyaknya ayam, tapi dia punya ide yang mengembangkan atau melahirkan menu-menu ikan. Ini aku support banget, semoga kedepannya si Sempatin ini bisa makin berkembang dan bisnisnya juga makin sukses gitu teman-teman. Jadi aku rekomen kalian silakan dicoba, apalagi buat kalian yang para pecinta ikan ya, karena ini juga ikan patin kandungannya cukup bagus untuk kesehatan kita, terutama vitamin, mineral, dan protein. Oke teman-teman, sekali lagi thank you banget udah nonton episode Raid kali ini ya, dan gak bosan-bosan nontonin aku nge-review makanan. Nanti di next episode aku bakal nge-review makanan yang gak kalah enak lagi. Jadi buat teman-teman ya jangan lupa terus saksikan Raid hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye-bye.